Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, hari ini kita akan mempelajari statistik. Di sini yang kita pelajari hari ini adalah uji T1 sampel. Uji T atau one sample t-test. Apa itu? One sample t-test adalah merupakan prosedur uji T untuk sampel tunggal jika rata-rata suatu variabel tunggal dibandingkan dengan suatu nilai konstanta tertentu. Nah, kriteria data yang dapat diuji menggunakan uji T1 sampel yaitu satu, data yang digunakan adalah data kuantitatif. Yang kedua, data berdistribusi normal. Ini sebagai rumusnya. Dalam uji T1 sampel ini nanti ada dua macam pengujian hipotesis. Yang pertama adalah uji dua pihak atau dua arah, yaitu pengujian yang digunakan jika hipotesis 0 berbunyi sama dengan dan hipotesis alternatif atau H berbunyi tidak sama dengan. Yang kedua adalah uji satu pihak atau satu arah. Namun yang kita pelajari hari ini adalah satu saja dulu, yaitu uji dua pihak atau dua arah. Bagaimana maksudnya? Maksudnya nanti dalam kaidah pengambilan keputusan dapat dilakukan dengan dua cara, dua arah. Yang pertama dengan cara membandingkan nilai T hitung dengan nilai T tabel sebagai berikut. Jika T hitung lebih besar dari T tabel, maka H ditolak. Jika T hitung lebih kecil dari T tabel, maka H diterima atau hipotesisnya diterima. Yang kedua adalah dengan cara membandingkan taraf signifikansi. Jika taraf signifikansi lebih besar dari 0,05, maka H atau hipotesis diterima. Namun jika signifikansi lebih kecil dari 0,05, maka H ditolak. Untuk itu langsung saja kita coba nanti masuk kepada aplikasi SPSS dengan merekap data semacam ini. Contoh kasus, seorang peneliti ingin mengetahui prestasi belajar mahasiswa pasca sarjana UNIBDU Universitas Pertanian Tinggi Darul Ulum Peteroan Jombang pada mata kuliah statistik. Untuk itu dilakukan pengumpulan data untuk menguji hipotesis yang mengatakan bahwa rata-rata belajar mahasiswa adalah 8 berdasarkan sampel sebanyak 30 mahasiswa yang diambil secara random. Diperoleh data sebagai berikut ini. Ini nanti yang akan kita masukkan uji T1 sampel. Langsung kita masuk kepada aplikasi SPSS. Ini sudah saya install di sini ya. Di laptop siapa yang belum harus install SPSS dulu. Dimana yang kita masukkan pertama masuk ke variable view. Di sini nama kita beri prestasi. Klik bawahnya akan langsung muncul semacam ini, numerik, weight, desimal. Weightnya biarkan 8, desimalnya 2, labelnya kita beri nama prestasi belajar mahasiswa. Setelah itu kita ke data view. Data view kita masukkan data yang sudah kita peroleh tadi, yaitu dari 30 mahasiswa ini. Kita masukkan semuanya, Ctrl copy, Ctrl paste, Ctrl copy, paste.
pas 30, jadi uji T1 sampel ini hanya satu saja. Nah, datanya satu sampel ini. Nah, setelah itu proses langsung kita proses, yaitu klik analyze di sini confirmation. Maka nanti akan masuk pada menu semacam ini. Di sini ada one sample test, langsung kita klik. Nah, selanjutnya di sini ada menu semacam ini. Nah, kita alihkan prestasi belajar mahasiswa, kita alihkan ke tes variabel. Nah, terus tes value di sini kita ganti angka 8 karena yang kita anggap nanti adalah rata-rata 8. Apakah pas? Nah, setelah itu kita ke option ini biarkan 95. Macam ini sudah, langsung continue. Nah, setelah selesai kita klik OK. Nah, ini sudah keluar hasilnya, yaitu one sample statistik prestasi belajar mahasiswa. Di sini dari 30 mahasiswa ternyata rata-ratanya adalah 7,3667, tidak ada 8. Standar defisiensi semacam ini. Nah, ini adalah uji tes. Nanti akan kita jelaskan. Di sini semacam ini. Langsung kita jelaskan. Ini adalah penjelasannya, sudah saya terangkan di sini. Langsung saja kita kepada hasilnya. Hasilnya semacam ini. Pada tabel output one sample statistik menunjukkan bahwa sampel penilaian ini berjumlah N30 mahasiswa. Rata-rata prestasi belajar mahasiswa adalah 7,3 dengan standar deviasi simpangan baku sebesar 1,033 sekian dan standar error sebesar 0,18866. Sama semacam ini tadi, pas 30 ini rata-ratanya. Standar deviation ini standar errornya 0, ini ya 0,188. Selanjutnya dalam kasus ini terlihat adanya perbedaan rata-rata, yaitu sebesar 0,633 sekian. Ini perbedaan rata-rata di sini. 0,633 sekian. Ini adalah perbedaan rata-rata. Langsung perbedaan sebesar 0, caranya rata tadi adalah 7,3667, ini diambil 8 sebagai rata-rata yang kita acu, ternyata masih kurang 0,633 ini. Perbedaan sebesar ini mempunyai rata-rata atau batas bawah sebesar 1,0 sekian sampai batas atas 0,24 sekian. Pada tabel output one sample test memuat data hasil analisis uji tes satu sampel, yang mana nilai dari T hitung sebesar kurang min 3,357. Nih ya, min 3,57. Nih. Bila T hitung ini dimutlakkan akan menjadi 3,3 sekian dengan DF, degree of freedom atau derajat kebebasan 29, dimana T hitung lebih besar dari T tabel, yaitu ini T hitungnya 3,357 lebih besar dari 2,045, maka H ditolak dan H diterima. Artinya bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 8. Sudah jelas ya.
Nah, untuk mempermudah di mana kedudukan harga T tabel dan T hitung dan T tabel, maka perlu dibuat gambar sebagai berikut ini ya. Gambarnya semacam ini Ho diterima, Ho ditolak, ternyata di sini kurang dari 3,357, maka Ho ditolak. Dengan membandingkan taraf signifikasi dengan galatnya, jika signifikansi lebih besar dari 0,5 maka Ho diterima, jika signifikansi lebih kecil dari 0,5 maka Ho ditolak. Pada kasus ini terlihat bahwa signifikansi adalah 0,002, karena signifikansi lebih kecil dari 0,05 maka Ho ditolak, berarti H diterima. Artinya rata-rata prestasi belajar mahasiswa tidak sama dengan 8. Dan 0,002 ini ada pada hasilnya tadi. Nah, ini signifikansinya adalah 0,002. Nah, ini lebih kecil dari 0,05. Nah, dalam artian Ho ditolak. Sebagai penutup, kesimpulan berdasarkan hasil analisis uji T1 sampel tersebut dapat disimpulkan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik tidak sama dengan 8. Artinya hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik sama dengan 8 ditolak. Sebaliknya, hipotesis yang menyatakan bahwa rata-rata prestasi belajar mahasiswa pada mata kuliah statistik tidak sama dengan 8 diterima. Oke, itulah penjelasan dari proses 1T sampel test atau uji T1 sampel. Untuk hari ini cukup sekian dulu. Mungkin sudah paham ya. Kalau nggak paham bisa pelajari pada lain waktu. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.